Halo guys, kembali di channel Yenda. Setelah dimarahi para subscriber, di video kali ini admin YND akan melanjutkan film kungfu kemarin yang berjudul Ip Man 2. Film ini dibintangi oleh bapak saya yaitu Donnie dan kakek tetangga saya bernama Samahong. Di film kedua ini mengisahkan perjuangan Ip Man yang mencoba keluar dari masa sulit dengan membuka perguruan Wing Chun di Hong Kong. Namun, ekspektasi Ip Man tak berjalan lancar karena ia harus menghadapi berbagai macam masalah yang selalu muncul di dalam hidupnya. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Setelah menang melawan Jenderal Miura, Ip Man dan keluarga kecilnya dibawa pergi ke Hong Kong oleh teman baik Ip Man yaitu Chow. Namun dalam pelariannya, Chow tertembak di bagian kelapanya dan berhasil selamat berkat otaknya yang kuat. Dan dari sinilah cerita Ip Man kedua dimulai. Pada tahun 1950, Ip Man, istri dan anaknya kini tinggal di Hong Kong. Pada tahun tersebut mereka mengalami kesulitan dalam keuangan karena Ip Man tak bekerja. Untuk mendapatkan uang, Ip Man berniat mendirikan sekolah seni bela diri Wing Chun untuk pertama kalinya. Ia dibantu oleh temannya yang kebetulan berasal dari Foshan bernama Leung Kan. Leung menemukan tempat yang harga sewanya murah, namun tempat itu terletak di atap gedung kontrakan milik Ibu Lina. Di keesokan harinya, Ip Man mulai membuat dan menyebar brosur perguruannya. Namun sampai saat ini belum juga ada calon murid yang datang. Saat hari menjelang sore, Ip Man memutuskan pulang ke rumah. Tapi di tengah jalan, ia malah mendapati istrinya yang sedang hamil anak kedua ngantri nimba banyu. Ip Man pun meminta istri tersayangnya untuk beristirahat dan memijat-mijat kakinya biar tidak berubah menjadi bubur. Putra Ip Man bernama Ip Chun kemudian memberitahu mereka kalau uang bulanan sekolah belum dibayar. Dengan terpaksa, Cheung pun mengambil uang simpanan mereka demi pendidikan sang anak. Di saat itu juga, ibu kos menggedor-gedor pintu untuk menagih uang sewa kontrakan. Namun karena uang sewa tak cukup, Cheung pun minta Ip Man agar jangan membukakan pintunya. Hal ini pun membuat Ip Man merasa tersentuh dan hanya bisa merenung dengan keadaannya yang sangat menggembirakan bagi orang-orang yang tak suka dengannya. Di keesokan harinya lagi, saat Ip Man sedang ngudut sambil menunggu calon murid, seorang penghuni gedung bernama Bibi Mai meminta izin Ip Man untuk ngelirik kumbahan di tempat latihannya. Tentu saja Ip Man mengizinkan Bibi Mai dan malah membantu ngelirik kumbahannya. Gak lama kemudian seorang pemuda bernama Wong Sun Leung datang mencari Ip Man. Ip Man mengira kalau Wong hendak menjadi murid pertamanya. Namun ternyata kedatangan Wong ke sini malah ingin mengetes kemampuan Ip dengan menantang berkelahi. Ip Man pun menerima tantangan tersebut dan mulai menyerang Wong dengan serangan ringan. Wing Chun, Ip Man. Meskipun sudah banyak terkena pukulan, Wong gak menyerah dan terus menantang Ip Man. Sampai akhirnya, Ip Man terpaksa memukul Wong dengan keras yang membuat Wong sadar kalau kemampuan bela diri Ip Man ini tidak main-main. Bukannya menjadi murid, Wong malah pergi begitu saja, yang membuat Ip Man merasa sedih. Tapi sore harinya saat Ip Man hendak pulang, Wong datang kembali sambil membawa tiga teman-temannya. Kedatangan mereka ke sini lagi-lagi hanya ingin mengetes kemampuan Ip Man. Yang tak berpikir panjang, Ip Man pun langsung mengajar mereka semua dengan sangat mudah. Menyadari Wing Chun sangat hebat, Wong pun memutuskan untuk berguru kepada Ip Man yang kemudian disusul oleh ketiga temannya. Sifu, 第一拜，我叫黃良，我係徐世昌，魏國慶，黃唔使咁麻煩啦，攻守合一嘅。 Di hari berikutnya, Ip Man mulai memberi dasar-dasar gerakan bela diri Wing Chun kepada keempat muridnya. Di sela-sela latihan, tiba-tiba datang sekelompok pemuda yang ternyata ingin berguru kepada Ip Man. Rupa-rupanya, Wong lah yang membawa mereka bergabung menjadi murid Ip Man, sehingga kini sekolah bela diri Wing Chun mulai berkembang.
Pada suatu hari, Cheung mengunjungi Ip Man dan memintanya untuk menariki uang latihan kepada anak-anak karena mereka sangat membutuhkan uang. Ketika pelatihan selesai, Ip Man mulai menagih uang pelatihan kepada muridnya. Namun sebagian besar ada yang belum bisa membayar karena keuangan mereka sangat buruk setelah dijajah oleh Jepang. Meskipun begitu, Ip Man tidak memaksa dan malah mendukung mereka agar giat berlatih. Setibanya di rumah, Cheung marah-marah karena uang pelatihan sangat sedikit yang terkumpul. Namun bagaimana maupun mana lagi, karena kondisi ekonomi di Cina saat ini sedang buruk. Di malam harinya saat Ip Man sedang membeli klepon isi rebon, ia tak sengaja melihat gembel yang mencuri dagangan orang lain. Ip Man pun mencoba menyelamatkan gembel itu dari amukan massa, dan tak disangka ternyata pria itu adalah Chow Ching Chuen. Ip Man lalu segera membayar barang curian tersebut dan mengajar Ching Chow bersama putranya yaitu Yao. Saat melihat Chow Chung, Ip Man sangat terkejut karena kini Chow tak ingat apa-apa setelah tertembak tentara Jepang. Hal itu pun membuat Ip Man merasa bersalah karena Chow rela tertembak demi menyelamatkan dirinya. Yo lalu berharap kepada Ip Man agar mau mencarikan pekerjaan demi memberi makan ayahnya. Di keesokan harinya, Ip Man membawa Yao ke tempat kerja Sun Leong yang merupakan produksi berita koran harian dan meminta Sun agar mau menerima Yao sebagai karyawannya. Kebetulan sekali, Sun sedang mencari orang untuk ditempatkan di bagian menggambar dan di hari itu juga Yao langsung bekerja. Di sisi lain, Wong yang sedang memasang brosur sekolah Wing Chun tiba-tiba didatangi beberapa pria dari sekolah bela diri Hungga yang marah-marah karena Wong memasang brosur di wilayahnya. Salah satu dari mereka bernama Kai kemudian menantang Wong untuk berkelahi. Tentu saja Wong menerimanya dan meminta Kai agar tidak meminta bantuan kepada temannya. Keduanya lalu mulai bertarung dan pertarungan itu dimenangkan oleh Wong dengan sangat mudah. Namun teman-teman Kai tak terima dan langsung mengeroyok Wong sampai babak belur. Tak lama kemudian, teman-teman Kai mendatangi tempat latihan Ip Man dengan tujuan untuk meminta uang tebusan karena Wong ada di tangan mereka. Mendengar hal itu, Ip Man pun langsung pergi ke tempat yang ditujukan yaitu di pasar ikan. Di sanalah ia bertemu beberapa murid Hungga yang sedang menyekap Wong di dalam air. Kai kemudian meminta Ip Man memberikan uang tebusan, namun Ip Man menolak yang membuat murid Hungga mulai menyerang Ip Man. Mereka kemudian mengambil berbagai macam senjata untuk mengalahkan Ip Man. Tak cuma itu, murid Hungga yang tadinya sedikit kini mulai bermunculan lebih banyak untuk melawan Ip Man. Namun, Ip Man tak gentar dan terus menghajar semua murid Hungga tanpa cedera sedikit pun. Sampai akhirnya, muncullah geng dari lapak sebelah yang menghentikan pertarungan tersebut. Ternyata geng itu dipimpin oleh Jin Sanzhou yang kini sudah tobat dan ingin membantu Ip Man dari serangan massa Hungga. Di saat itu juga, master dari Hungga bernama Hung Chun Nam datang sambil membuat kelompoknya. Ip Man pun menjelaskan kronologi masalah itu, tapi Master Hung tetap menyalahkan pihak Ip Man karena promosi Wing Chun di wilayahnya. Jadi bisa dikatakan kalau Hung ini ketua dari Grandmaster Kungfu di kota tersebut. Hung memberitahu Ip Man jika ingin membuka sekolah bela diri di kota ini, maka Ip Man harus melawan para master di kota tersebut untuk menguji kemampuannya. Seorang polisi sekaligus teman Hung bernama Fatso lalu menangkap Ip Man, Wong, serta Jin karena sudah membuat kerusuhan. Setelah kejadian itu, Master Hung dan Fatso diam-diam bertemu dengan Inspektur Wellens yang merupakan perwira senior Inggris yang suka korupsi. Keduanya lalu memberikan uang pelindungan yang mereka kumpulkan dari toko-toko lokal dan juga berbagai macam sekolah seni bela diri.
Sementara itu, Cheung mendapatkan kabar kalau suaminya ditahan di kantor polisi. Dan jika ingin suaminya bebas, maka Cheung harus memberikan uang tebusan. Karena Cheung tak punya uang yang cukup untuk menebus Ip Man, ia pun meminta pertolongan ke Seung Leung. Di kantor polisi, Ip Man dan Jin mendongeng tentang masa lalu mereka, di mana salah satu kuping Jin tidak bisa berfungsi setelah disabet oleh Ip Man di film sebelumnya. Jin juga menceritakan kisah hidupnya yang sudah tobat setelah menikah dan memiliki seorang anak. Di saat itu juga, Cheung datang untuk menebus Ip Man. Kemudian disusul dengan istri Jin yang datang untuk membebaskan suaminya. Melihat uang nggak ada yang menebus, Jin pun minta uang istrinya agar diberikan ke Ip Man guna membebaskan muridnya. Keesokan harinya, Ip Man menghadiri upacara untuk menghadapi para master bela diri di kota tersebut. Di sana sudah disiapkan meja bundar yang dikelilingi kursi terbalik. Yo juga berada di sana untuk mendokumentasikan paman Ip Man. Master Hung kemudian memberitahu tata cara pertarungan, di mana jika Ip Man mampu bertahan atau memenangkan, maka semua master di kota ini akan memanggil Ip Man sebagai Master Wing Chun. Ip Man lalu naik ke atas meja tersebut dan siap untuk melawan para penantang. Salah satu master bernama Luo lalu naik ke meja untuk melawan Ip Man. Dan pertarungan pertama pun dimulai. Your profit, sir. This is what other brokers are doing with your profit through commissions, high spreads, and hidden charges. Receive your profit in full with Okta. Dalam pertarungan tersebut, Ip Man dengan mudahnya menjatuhkan Master Luo. Setelah Luo kalah, seorang master bernama Chang kemudian naik ke meja untuk mengalahkan Ip Man. Akan tetapi lagi-lagi Ip Man berhasil mengalahkannya dengan telak. Melihat kemampuan Ip Man, para master di sana pun tidak ada yang mau menantang Ip Man. Sampai akhirnya Guru Hung maju untuk menjadi penantang terakhir. Duel antara Ip Man dan Master Hung pun berjalan cukup lama karena kemampuan keduanya sama-sama di luar nalar Khabib Nurmagomedov. Gak cuma itu, karena saking hebatnya, meja yang dipijak mereka pun patah menjadi dua, yang artinya hasil keduanya imbang dan Ip Man akhirnya diizinkan untuk membuka sekolah bela diri di kota ini. Namun, Hung menyarankan Ip Man untuk rutin membayar iuran demi perlindungan. Tentu saja Ip Man menolak untuk membayar iuran tersebut. Setelah pertarungan itu, Yao menulis kabar tentang sekolah bela diri Wing Chun dan kini menjadi banyak peminatnya. Namun karena Ip Man menolak untuk membayar iuran, Master Hung pun menyuruh murid-muridnya untuk berkeliaran di sekitar sekolah Wing Chun dan menghentikan orang-orang yang mau mendaftar di sana. Tak hanya itu, mereka juga mengajak murid-murid Wing Chun sehingga Wong serta yang lainnya kepancing emosi dan akhirnya terjadilah tawuran yang menghancurkan lapak para pedagang serta barang-barang milik orang lain. Akibat dari kerusuhan itu, Ip Man terpaksa disuruh minggat oleh pemilik gedung yang tak memperbolehkan mereka ngontrak di tempat itu lagi. Meskipun beban hidup semakin bertambah, Ip Man tetap sabar dan memaafkan perbuatan murid-muridnya. Ip Man lalu menemui Master Hung untuk meminta agar murid Hung tidak mengganggu murid dirinya lagi. Ip Man juga menegaskan kalau ia tak akan mengeluarkan uang untuk membayar iuran yang tak perlu, apalagi uang itu nantinya dikasih ke orang-orang barat. Tetapi Master Hung menjelaskan kalau itu sudah bagian dari aturan wilayah tersebut. Ia juga mengajak Ip Man kembali bertarung. Namun di tengah pertarungan, Master Hung hampir saja memukul anaknya yang masih kecil.
Untungnya Ip Man langsung sigap menolong bocah tersebut. Ip Man kemudian mengingatkan Master Hung agar memprioritaskan waktu bersama keluarganya dibanding perkelahian. Hal itu pun membuat Master Hung sadar dan membenarkan masukan dari Ip Man. Di malam harinya, saat Ip Man di rumah, para murid-muridnya datang untuk memindahkan peralatan latihan ke rumah Yip. Wong sebagai kakak pertama kemudian minta maaf kepada guru Yip karena telah mengacaukan semuanya. Sebagai guru yang baik, Ip Man memberikan wajangan kepada Wong kalau dirinya tidak hebat seperti yang apa ia pikirkan, karena mungkin 20 tahun lagi ia tidak setangguh sekarang ini. Di pagi harinya, Ip Man dan murid-muridnya terpaksa latihan di tempat umum. Master Hung kemudian datang dan tiba-tiba bersikap baik kepada Ip Man. Ia juga memberi mereka tiket pertandingan seni bela diri yang diselenggarakan oleh Wellens dan Fatso. Saat Master Hung sedang mempersiapkan ring tinju, tiba-tiba Wellens datang dengan membawa petinju terkenal bernama Taylor atau dengan nama panggung The Twister. Master Hung kemudian menanyakan ke Fatso masalah uang iuran yang sudah dikumpulkan ke Wellens, tapi sampai saat ini ia dan Fatso belum juga mendapatkan bagian. Master Hung pun marah-marah ke Wellens untuk menagih uang bagiannya, namun Wellens malah lebih galak dan mengusir Master Hung. Fatso pun menenangkan Hung dan menyuruhnya agar jangan cari masalah dengan orang barat. Hari pertandingan tinju pun telah tiba. Semua perguruan kungfu datang ke pertunjukan tersebut dan menonton pertunjukan pembuka yang diisi oleh jurus dari perguruan Hungga. Di tengah pertunjukan, Twister tiba-tiba naik ke panggung dan dengan sombongnya meminta Kai untuk memukulnya. Kai pun menurutinya, tapi ternyata tubuh Twister sangat kuat dan langsung mukul Kai sampai pingsan. Twister lalu malah meremehkan tinju Cina yang membuat para murid tak terima sehingga menjadi kerusuhan. Melihat perilaku Twister yang seenaknya jidat, Master Hung pun menyuruhnya agar minta maaf karena sudah meremehkan seni bela diri Cina. Tapi Twister dengan angkuh menolak minta maaf, kecuali jika ada yang bisa mengalahkannya maka ia akan bersedia meminta maaf. Alhasil Master Hung pun maju untuk melawan Twister pada hari itu juga. Pertandingan antara Hung melawan Twister pun dimulai. Di awal pertarungan, Hung lebih unggul setelah menunjukkan beberapa teknik bela dirinya. Saat babak pertama selesai, Ip Man memberi masukan kepada Hung agar menyerang Twister di bagian urat ototnya. Namun tentu saja itu tak mudah bagi Master Hung. Ronde kedua pun dimulai. Dalam ronde kali ini, serangan Master Hung tak berpengaruh banyak pada Twister yang memiliki tubuh berotot dan masih muda. Master Hung yang ternyata memiliki asma mulai ngos-ngosan dan mendapatkan pukulan keras dari Twister. Meskipun begitu, Hung tak menyerah sampai babak kedua selesai. Ip Man lalu minta Hung untuk menyerah, tapi Hung menolak karena ia tak terima seni bela diri Cina diinjak-injak. Saat babak ketiga dimulai, asma Hung tiba-tiba kambuh. Twister pun mengambil kesempatan itu untuk memukuli Master Hung sampai membuat Hung meninggal. Berita kematian Master Hung pun menyebar di mana-mana sehingga membuat masyarakat Tiongkok marah besar, termasuk Ip Man dan para master kungfu lainnya. Selain itu, Wellens juga ditegur oleh atasannya karena kini warga Cina menyalahkan mereka atas kematian Master Hung. Alhasil, Wellens pun menyuruh Fatso untuk menangkap Leung Kan karena sudah menyebarkan kabar lewat koran tersebut.
Tak hanya itu, Wellen juga memukuli Leung Kan dan memperingatinya agar tak membuat berita lagi. Keesokan harinya, konferensi pers diadakan, di mana Wellens berbohong kalau kematian Master Hung dikarenakan ketidaksengajaan. Twister juga meremehkan kemampuannya dengan menantang setiap seni bela diri Tiongkok manapun. Ia juga membuat dupa yang sangat besar dan bersedia melawan siapapun hingga dupa itu habis. Di tengah itu, Ip Man datang dan menegaskan ke Twister kalau dupa bukanlah candaan, melainkan tradisi untuk menghormati leluhur mereka. Karena Twister semakin berulah, Ip Man pun menantang Twister untuk berduel dengannya dalam waktu 3 hari lagi. Ip Man kemudian membawa istri dan anaknya untuk tinggal sementara di tetangganya karena takut mengganggu mereka saat latihan. Sementara Fatso kini tak lagi berpihak kepada Barat, jadi ia menemui Leung Kan dan membocorkan informasi yang bisa menjatuhkan Wellens. Selama latihan, istri Ip Man tiba-tiba hendak melahirkan anak keduanya, tapi ia menolak untuk memberitahu Ip Man sebelum duel selesai. Tujuannya agar Ip Man bisa fokus dalam pertandingannya. Ip Man kemudian berlatih sepanjang hari dengan memukuli samsak kayu. Hari pertandingan Ip Man melawan Twister pun telah tiba. Semua warga Cina dan Barat datang ke pertunjukan tersebut yang menjadi pertama kalinya kungfu melawan boxing. Saat ronde pertama dimulai, Ip Man terkena pukulan dari Twister yang membuatnya knockout. Namun Ip Man tak menyerah, ia bangkit kembali dan melawan Twister dengan serangan kaki sampai membuat Twister keliengan. Ketika ronde kedua dimulai, Ip Man menggunakan teknik Wing Chun-nya untuk memukuli Twister beberapa kali. Akan tapi saat ronde kedua berakhir, Twister melakukan kecurangan dengan memukul Ip Man sampai KO. Anehnya, para juri yang merupakan bule semua tidak menegur Twister dan membiarkan begitu saja. Mereka juga kembali mengeluarkan statement kalau Ip Man tak boleh menendang atau ia akan didiskualifikasikan. Mengetahui juri melarang Ip Man menggunakan tendangan, Ip Man pun menjadi marah. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena Twister jauh lebih kuat dan berhasil menjatuhkan Ip Man. Dari sinilah Ip Man ingat tentang ucapannya yang pernah ia katakan kepada Hung, kalau untuk melemahkan Twister ada di bagian lengannya. Ip Man pun segera bangkit dan mengubah strategi dengan melumpuhkan lengan Twister. Strategi itu ternyata berhasil melemahkan Twister yang membuat Ip Man secara leluasa memukuli Twister puluhan kali sampai membuat Twister tak sadarkan diri. Alhasil, pertandingan itu pun dimenangkan oleh Ip Man. Semua warga Cina bersorak untuk kemenangannya. Sedangkan Wellens ditangkap oleh atasannya karena sudah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Dan info itu dibenarkan oleh si Fatso. Ip Man lalu memberi kata-kata mutiaranya kepada penonton agar saling menghormati satu sama lain meskipun adanya perbedaan ras, suku, budaya, maupun status sosial. Setelah pertandingan selesai, Ip Man kembali ke rumah dan mendapati anak keduanya yang bernama Ip Ching sudah lahir. Beberapa minggu kemudian, Yao memperkenalkan Ip Man dengan seorang anak laki-laki bernama Bruce Lee yang ingin belajar seni Wing Chun untuk melawan orang yang tak dia sukai. Ip Man pun hanya tersenyum dan menyuruhnya agar kembali lagi setelah sudah dewasa. Film pun bersambung.